Selamat pagi kawan pajak, terutama yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Fluid. Hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 adalah hari terakhir program pengungkapan sukarela. Jadi pada pagi hari ini kita akan khusus membahas tentang program pengungkapan sukarela atau yang disebut PPS ya Mas ya. Narasumber kita pada pagi hari ini Mas Endra Catur Suartanto adalah penyuluh di KPP Pratama Jakarta Fluid yang tentu bukan cuma sekali dua kali membahas tentang PPS ini ya Mas ya. Sering juga kelas pajak mengatakan kelas pajak ya tentang PPS ini. Pesan Pak Suryo Utomo Mas, last call atau panggilan terakhir. Jadi panggilan terakhir untuk hari yang terakhir. Jadi Mas, program pengungkapan sukarela ini atau PPS kita udah sering lihat spanduknya Mas, balihonya di mana-mana di jalan. Cuman mungkin ada kawan pajak yang belum mengerti apa sih sebenarnya PPS itu Mas. Mas Catur bisa kasih nggak definisinya apa sih? Dan PPS ini ya. Ini sebenarnya saya mohon maaf ya. Ini saya memakai masker ya karena memang kondisi saya agak flu nih kawan pajak. Jadi tetap saya bisa menjaga mematuhi protokol kesehatan. Oke, pertanyaan Bang Bara tadi apa definisi dari program pengungkapan sukarela atau saya sebutnya PPS ya. Ini kita kembali flashback ke belakang. Nanti sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 kan, jadi di tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah di situ ada 6 ketentuan yang diatur. 4 ketentuan merupakan perubahan dari undang-undang yang sebelumnya dan 2 ketentuan baru. Yang dirubah yaitu undang-undang ketentuan umum perpajakan undang-undang KUP, kemudian perubahan di undang-undang pajak penghasilan, kemudian perubahan di undang-undang pajak pertambahan nilai atau undang PPN, kemudian perubahan di undang-undang cukai. Nah, dua hal yang baru yaitu tentang program pengungkapan sukarela ini yang kita bahas hari ini dan juga tentang pajak karbon. Jadi di situ disebutkan definisi atau tujuan dari PPS ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi diberikan kesempatan dengan cara yang mudah yaitu cukup dengan membayar pajak penghasilan yang sifatnya final dengan cara mengungkapkan harta dan ini sifatnya sukarela Pak. Jadi tidak ada paksaan. Wajib pajak bisa ikut program PPS ini boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa. Sebentar Mas, tadi Mas membahas tentang PPS ini bahwa PPS ini sifatnya sukarela betul. Dan mengungkapkan apa yang belum diungkapkan. Betul. Nah saya mau tanya, misalnya kalau ada wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh hartanya, emang Direktorat Jenderal Pajak sendiri punya datanya nggak Mas? Atau ada yang ngasih tahu gitu loh? Betul. Saya punya harta tapi nggak saya ungkapkan itu. Datanya dari mana? DJP tahu gitu. Iya, benar. Ini juga sering ditanyakan kepada wajib pajak, kepada kita. Iya. Misal kita memang tahu dari mana DJP ini. Ini juga menjawab latar belakang kenapa program PPS ini diluncurkan oleh pemerintah. Jadi begini Bang, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia itu mengelola data. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai kewenangan untuk mengelola data. Jadi data yang diperoleh oleh DJP itu ada yang bersumber dari luar negeri, ada yang juga bersumber dari dalam negeri. Nah, kalau dari luar negeri, Indonesia ini tergabung dalam ini apa namanya AEOI, mungkin Bang Bara pernah dengar yaitu itu bukan huruf vokal tapi Mas ya. Itu Automatic Exchange of Information. Jadi Indonesia dalam ini Direktorat Jenderal Pajak itu menjadi anggota dari pertukaran data informasi dengan lebih dari 100 lebih negara di dunia. Jadi setiap tahun secara periodik negara-negara anggota AEOI ini melakukan pertukaran data keuangan. Nah, data-data keuangan yang dilaporkan atau dipertukarkan antara misalnya data keuangan warga negara kita di sana, misalnya data tabungan, saham, dividen, royalti, pembelian aset, termasuk juga tempat
domisili, Domisili. pindah kemana, itu dilaporkan semua ke DJP. Jadi misalnya saya warga negara Indonesia Betul. kemudian pindah dan bekerja di Singapura, beli properti di Singapura, itu datanya Datanya DJP ada. dapat Mas? Ada, dapat, kita dapat. Kemudian ada satu lagi data dari dalam negeri kan. Nah, dari dalam negeri ini sudah berjalan cukup lama sih, yaitu kita memperoleh data dari yang kita sebut sebagai ILAP. ILAP. Jadi ILAP itu kepanjangannya instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Nah, instansi ini masih instansi pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kemudian dari asosiasi ini banyak, ini dari Himbara, Perbanas, dari Kadin, dari Gaikindo, kemudian banyak sekali pokoknya. Kemudian dari pihak lain, misalnya dari PPAT, dari notaris, misalnya PPAT itu rutin tiap bulan mengirimkan laporan atas akte, misalnya ada transaksi jual beli tanah, nah, properti yang mereka buat aktenya itu mereka mengirimkan laporan ke kita. Jadi kita punya datanya kan di situ. Nah, Jadi kalau mungkin saya tambah lagi. Jadi data-data itu kita olah. Kita dari AEU tadi sama ILAP tadi kita olah, kemudian kita sandingkan. Kita sandingkan dengan data SPT wajib pajak. Nah, ternyata ini terjadi selisih. Nah, dari data yang kita olah itu akan kita cluster. Ada dua kondisi. Itu yang pertama, kondisi yang pertama yaitu ternyata berdasarkan data tadi itu masih ada wajib pajak yang dulu ikut teks amnesti yang pertama tahun 2016-17 dulu ya. Ya, benar. Nah, itu ternyata masih ada yang belum diungkapkan seluruhnya, Bang. Nah, kondisi yang pertama ya. Kemudian kondisi kedua, ternyata dari data tadi ternyata masih ada wajib pajak khususnya orang pribadi yang belum melaporkan penghasilannya di tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, kalau dua kondisi ini kita tetapkan sebelum adanya undang-undang HPP, misalnya tidak ada PPS ini ya, wajib pajak dikenakan sanksi, misalnya kondisi 1 langsung dikenakan dengan memakai pasal di PP 36 tahun 2017 yaitu pas final, itu akan dikenakan sanksi, misalnya tambahan biaya final 30%, 25%, dan 12,5% plus sanksi 200%. Kemudian yang kondisi 2 itu akan ditetapkan ketetapan pajak menggunakan tarif progresif untuk orang pribadi. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada program PPS ini, pasti wajib pajak akan ya menjerit lah kadang seperti itu kan. Kena Karena sanksi. sanksinya yang begitu besar. Tadi Gitu Bang. Mas membahas kalau PPS ini ada dua kebijakan. Betul. Kebijakan satu dan kebijakan dua. Itu bedanya ada di mana Mas? Nah, Dengan satu dan iya, kebijakan dua. tadi kan saya bilang ada dua kondisi. Nah, ada dua kondisi 1 dan kondisi 2. Berdasarkan kondisi tadi maka program PPS ini kita clustering. Nah, ada dua kondisi, ada dua, artinya ada muncul dua kebijakan, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 itu khusus untuk wajib pajak peserta TA yang dulu. Yang 2016 tadi. Betul. Nah, pesertanya wajib pajak orang pribadi, peserta TA yang dulu, jadi wajib pajak orang pribadi dan badan ya. Kemudian kalau kebijakan 2 itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian perbedaan berikutnya yaitu base pengungkapan hartanya. Kalau kebijakan 1 itu harta yang diperoleh sampai dengan 2015. Tapi harta yang diperoleh dari 2015 ke belakang. Nah, kalau kebijakan 2 itu khusus untuk harta yang diperoleh mulai 2016 sampai dengan 2020. Nah, kemudian juga nanti di tarifnya wanita. Oh, tarif bedanya Mas? Ada perbedaan tarif antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kalau kebijakan 1 itu ada tarif yang terendah 6%, 8%, dan 11%. Nah, kebijakan 2 itu ada tarif 12%, 14%, dan 18%. Mungkin saya uraikan sedikit ya, ini tentang 6% ini untuk Ya, apa? untuk apa gitu. Nah, untuk yang tarif terendah kebijakan 1 6% itu untuk harta yang diungkapkan kemudian diinvestasikan. Harta yang diungkapkan baik di luar negeri dibawa ke Indonesia atau yang harta di dalam negeri yang diungkapkan kemudian harta ini nanti diinvestasikan. Jadi dia akan mendapatkan tarif yang paling rendah 6%, kebijakan 1 12% di kebijakan 2. Kemudian ada tarif di tengah yaitu 8% dan 40%. Ini khusus untuk harta yang
di dalam negeri yang diungkapkan saja, kemudian harta di luar negeri yang dibawa, direpatriasi, dibawa ke Indonesia, itu mendapatkan tarif di tengah-tengah. Nah, kemudian ada tarif tertinggi, kebijakan 1 11% dan kebijakan 2 18%. Ini khusus untuk wajib pajak yang mengungkapkan asetnya atau hartanya di luar negeri. Nah, dia punya harta di luar negeri, diungkapkan saja, itu tarifnya paling tinggi. Nah, jadi tadi Mas bicara tarif. Tadi tarif yang paling rendah adalah tarif yang kalau kita mengungkapkan harta, terus kita kemudian investasikan. Nah, kita investasikan. Wajib pajak kan biasanya tentu inginnya kita itu tarif yang paling rendah gitu, Mas. Iya. Nah, tentang investasi ini sendiri, apakah ada ketentuannya, Mas? Apa boleh saya kemudian mengungkapkan harta kemudian saya investasikan kepada perusahaan yang dikelola oleh keluarga saya? Oke, terima kasih. Nah, tentang investasi ini sudah diatur khusus di PMK 196 tahun 2001. Tadi ada 3 tujuan investasi. Ini sudah ditentukan ini. Ada yang pertama dibentuk surat berharga negara. Ini sudah mulai ada seri khusus untuk PPS ini sudah dimulai dijual, sudah ditunjukkan. Kemudian ada investasi yang kedua yaitu di bidang hilirisasi sumber daya alam, dan yang ketiga di bidang energi terbarukan. Dan 2 bidang ini, di energi sumber daya alam dan energi terbarukan ini, itu sudah ada PMK-nya yang mengatur sektor-sektor mana saja yang menjadi tempat atau tujuan investasi. Itu sudah ada 332 sektor, kan. Nah, misalnya nanti investasinya di tempat perusahaan bank barang atau saudaranya, jadi apa-apa, asal itu sektornya masuk di situ. Tapi ada 2 nanti cara investasinya untuk 2 itu sumber daya alam dan energi terbarukan, yaitu melalui inisial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana. Yang kedua melalui right issue. Nah, right issue itu berarti kita punya hak untuk memesan saham terlebih dahulu. Dan ada 2 cara itu pokoknya. Jadi ada 332 sektor tadi. Jadi wajib pajak sebenarnya diberikan DJP banyak pilihan. Betul. Tapi sebagai pengusaha tentu kita ada hitung-hitungannya, Mas, ya. Iya, pasti. Mana yang lebih menguntungkan? Apakah lebih menguntungkan di sambil dulu, Bang? Ya, silakan, Mas. Mana yang lebih menguntungkan, apakah di surat berharga negara atau di hilirisasi sumber daya alam? Nah, tadi kan ada 3 pilihan, Mas. Surat berharga negara, hilirisasi sumber daya alam, atau renewable energy. Nah, misalnya nih, ketika pertama kali saya investasikan di surat berharga negara, tapi kemudian saya lakukan hitung-hitungan, kayaknya lebih menguntungkan kalau misalnya saya pindah di sektor lain gitu ya. Ke sektor lain itu bisa nggak, Mas, langsung pindah gitu loh dalam sebulan 2 bulan gitu, atau ada ketentuannya? Oke. Di PMK 196 ini juga diatur tentang perpindahan antar investasi. Boleh. Jadi ketentuan terkait investasi itu minimal dilakukan 5 tahun sejak diinvestasikan seluruhnya. Batas akhirnya kan 30 September 2023. Nah, dalam jangka waktu minimal 5 tahun itu harus masa investasi. Dan di dalam masa investasi 5 tahun ini bisa dipindah-pindahkan ke jenis investasi lain. Pertama, investasikan harus minimal 2 tahun dulu. Misalnya begini, kita investasikan paling lambat ya katakanlah 30 September 2023. Nah, 1 Oktober 2025 bertahun kemudian itu baru boleh pindah investasi ke jenis investasi lain. Nah, kalau itu misalnya Bang Bara tadi bilang 2 bulan setelah ini kita pindah, itu nggak boleh. Harus itu 2 tahun dulu. Minimal 2 tahun. Betul, minimal 2 tahun dulu diinvestasikan di satu, misalnya katakanlah pertama di SBN gitu ya. Wah, hasilnya kurang banyak nih. Kurang menguntungkan. Betul, kita mau pindah investasi lain boleh, tapi menunggu 2 tahun dulu. Nah, setelah itu ada ketentuannya lagi. Misalnya tidak boleh di 1 tahun itu tidak boleh terjadi perpindahan. Ada ketentuan, kemudian maksimal 2 kali perpindahan. Jadi dengan ketentuan 2 kali perpindahan itu maka wajib pajak bisa merasakan 3 investasi ini semuanya. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun itu. Bisa 3-tiganya sebenarnya, Mas. Betul. Tadi kita panjang lebar, Mas, membahas PPS ini. Terus untuk kawan-kawan pajak sendiri, Mas, kalau misalnya ikut PPS ini, apa sih sebenarnya manfaatnya yang diterima oleh wajib pajak? Nah, kalau misalnya kawan-kawan pajak memutuskan untuk nggak ikut PPS, apa sih sanksinya gitu, Mas? Iya. Manfaatnya, sanksinya.
gimana? Tentu kan harus ada hitung-hitungannya dong. Gitu. Nah, kalau manfaatnya memang sudah disebut di ketentuan bahwa wajib pajak dan kebijakan satu tadi kebijakan dua ya. Kalau kebijakan satu wajib pajak yang ikut PPS ini maka dia tidak akan diterbitkan, misalnya DJP menemukan ya, harta lain ternyata ya benar dilaporkan di TA dulu, maka harta lain ini akan dikenai tambahan biaya final yang saya bilang ada 30%, 25% dan 12,5%, ditambah sanksi administrasi sebesar 200%. Kemudian yang berikutnya misalnya wajib pajak ini tidak ikut ya, ini kita bicaranya tidak ikut ya. Kalau tidak ikut maka dia akan punya potensi untuk dilakukan diperiksa. Nah, tapi kalau dia ikut, maka dia yang kebijakan satu dia akan tidak terkena sanksi, kemudian kebijakan dua dia tidak akan diperiksa dan tidak diberikan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Jadi kalau dari hitung-hitungan sebenarnya dari segi tarif aja wajib pajak sudah banyak memperoleh keuntungan, Mas. Sebenarnya betul. Kalau kita bicara tarif itu kita jangan membandingkan dengan undang-undang TA yang dulu ya. Tapi bandingkanlah sebelum misalnya undang-undang HPP ini berlaku, misalnya tidak ada program PPS. Tadi saya sampaikan latar belakangnya, kalau tidak ada PPS ini maka wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi besar ya, jumlahnya tidak sedikit, Mas. Besar, sanksinya saja yang kebijakan 1 200%, kemudian misalnya dia yang kebijakan 2 akan dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan dikenakan tarif progresif, ya kan, misalnya tarifnya kan 5%, 15%, 25% dan 30%. Kan bandingkan dengan misalnya dia mengikuti PPS pasti jauh lebih menguntungkan. Ini. Jadi kecil kemungkinan sebenarnya kalau kita punya harta atau punya aset yang datanya tidak akan ditemukan oleh DJP, Mas. Ya, karena Indonesia sendiri udah bagian dari pertukaran informasi yang otomatis. Jadi wajib pajak juga kecil lah kemungkinan bahwa aset itu bisa disembunyikan dari DJP, Mas ya. Nah, Mas, terakhir nih Mas, apa pesan Mas untuk kawan-kawan pajak? Ini pesan saya untuk kawan-kawan pajak semua, ini merupakan tanggal terakhir atau dibilang Bang Bagri last call, panggilan terakhir, maka segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini mumpung masih ada waktu. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, dan jangan sampai kawan pajak merasa menyesal di kemudian hari karena tidak ikut PPS. Jangan sampai menyesal nasi telah menjadi bubur. Betul. Itu Mas ya. Makanya manfaatkan. Jadi pesan terakhirnya tadi adalah manfaatkan. Demikian kawan pajak yang khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Fluid, jangan takut, jangan ragu, ayo kita manfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Hari ini hari terakhir ya Mas ya. Ditunggu sampai nanti jam 12 malam. Karena bisa online Mas ya. Betul. Demikian bincang kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu Mas ya. Terima kasih Mas.